Bab 361. Tidak peduli apa, Eren merasa agak percaya diri karena dia memiliki telanjang Frieda. Dia akan bermain-main dengannya sampai dia bosan dengannya. Hanya dengan begitu dia akan mempertimbangkan untuk membiarkannya pergi sementara. Dia bertanya-tanya, bukankah akan lebih menyenangkan jika aku mengancam Frieda setelah dia menikah? Eren tertawa seperti orang mesum pada pemikiran itu. Semakin dia memikirkannya, semakin dia tampak bersemangat. Frieda yang sedang berjalan di depan dengan kakinya yang panjang telah mendengar suara langkah kaki di belakangnya. Dia menoleh ke belakang dan mengerutkan kening pada siapa yang dia lihat. Mengapa Eren menghampirinya? Bukankah dia sudah membuatnya menjadi hantu 2 kali? Frieda tidak ingin memberinya kesempatan lagi untuk menebus dirinya sendiri. Dia berjalan lebih cepat, tidak meninggalkan kesempatan bagi Eren untuk menyusulnya. Eren tertawa dingin dan berteriak, "Frieda! Apa itu?" Frieda balas berteriak, kesal. Dia mengamuk sekarang. Dia pikir dia siapa? Seorang pangeran? Dia masih memegang ghosting terhadapnya. Tidak banyak. Bagaimana kabarmu baru-baru ini? Eren bertanya, tersenyum cerah. Dia ingin mengancam Frieda sejak hari sebelumnya, tetapi karena dia tidak ada, dia berpikir sesuatu yang buruk mungkin telah terjadi padanya. Kenapa kamu peduli? Ada apa denganmu? Frieda memekik, semakin kesal dengan yang kedua. Tentu saja, ini urusanku, jawab Eren tanpa basa-basi. Dia mengeluarkan ponselnya, mempersiapkannya untuk menunjukkan foto telanjangnya pada Frieda. Dia pasti akan menangis dalam sekejap. Kamu akan menjadi budakku mulai sekarang. Eren berpikir jahat. Jangan mendekatiku lagi. Jika bukan karena Tuan Muda Hotel Luna, aku mungkin akan berada dalam masalah besar. Kamu sangat tidak bertanggung jawab. Frieda meludahinya, berpikir kembali membuatnya meludahkan api. Apa yang sedang Anda bicarakan? Eren bertanya, merasa tidak enak badan. Dia tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Tentu saja, dia tahu siapa Tuan Muda Frieda yang disebutkan. Itu adalah Chuck. Apakah Chuck mendapatkan Frieda setelah dia pergi? Apakah Chuck berhasil bersamanya bahkan sebelum dia bangun? Eren sangat marah dengan pemikiran itu. Setelah semua masalah yang dia alami, apakah dia benar-benar membantu Chuck tidur dengan Frieda? Bagaimana bisa Chuck mendapatkannya sebelum dia melakukannya? Pada saat ini, Eren cukup marah untuk langsung membunuh Chuck. Apakah kamu tuli? Jangan dekati aku lagi. Frieda berteriak padanya dengan marah. Frieda, apa yang Tuan Muda lakukan padamu? Eren bertanya, menggertakkan giginya karena marah. Nyah. Frieda tidak sabar sekarang dan berbalik untuk pergi, tetapi saat dia melakukannya, matanya tertuju pada orang lain yang menjengkelkan. Eren melihat pria itu juga. Matanya menembakkan api ke arah yang lain. Pergi ke H2, Chuck. Dia berpikir dalam hatinya. Chuck dihentikan oleh Lara lagi. Ketika mereka menuju ke ruang kelas, Chuck telah berbalik dan melihat Frieda dan Eren. Dia tidak peduli tentang apa yang mereka lakukan dan langsung pergi ke kelas bersama Lara. Melihat Chuck pergi, Eren tergagap marah. Frieda mendengus tidak senang. Dia tidak bisa diganggu untuk melihat Chuck, Eren juga merasa sakit di leher. Dia memutuskan untuk kembali ke kelas sendirian. Eren menyalakan ponselnya dan melihat foto-foto itu lagi. Dia tidak ingin tidur dengan wanita yang pernah ditiduri oleh Chuck. Dia merasa sakit hanya dengan memikirkannya. Namun, dia tidak akan membiarkan keduanya pergi begitu saja. Sebuah ide tiba-tiba terbentuk di kepalanya, dan senyum mesum muncul di wajahnya lagi. Tubuh Frieda terlalu sempurna untuk ditolak. Dia pikir. Ketika Frieda sampai di kelasnya, sahabatnya, Elena, datang dengan tatapan khawatir. Frieda tidak di sekolah sehari sebelumnya. Mereka berdua adalah teman baik, jadi dia menghampirinya dan bertanya. Frieda mengabaikannya dan pura-pura tidak mengakui keberadaannya. Elena melengkungkan bibirnya dan bertanya, Frieda, apa yang kamu lakukan kemarin? Frieda tidak menjawab. Elena melanjutkan dengan sedikit tak berdaya, Frieda, Chuck benar-benar. Jangan menyebut dia di depanku lagi, apakah kamu mendengarku? Tuntut Frieda, kemarahan terdengar jelas dalam suaranya. Kenapa Elena bahkan menyebut pria menjijikkan itu? Dia pikir. Elena ketakutan karena Frieda jarang marah. Dia tidak berani berbicara tentang Chuck lagi. Oke, aku tidak akan menyebut Chuck lagi. Tolong jangan marah, pinta Elena. Frieda mendengus, masih marah. Dia tidak tenang, dia sudah marah sebelumnya, sekarang dia marah. Aku akan memaksa Chuck keluar dari sini. Dia berseru dengan marah. Hah? Frieda? Apa yang akan kamu lakukan? Frieda, Chuck seorang baler. Sebaiknya kamu tidak melakukan apapun untuk memprovokasi dia atau dia mungkin. Elena belum menyelesaikan kalimatnya ketika dia merasakan tamparan di tubuhnya. Menghadapi. Frieda menamparnya karena marah. Seluruh kelas terdiam setelah melihat ini. Sudah kubilang jangan menyebut dia lagi. Teriak Frieda, lari keluar kelas. Elena menutupi pipinya yang terbakar dengan tangannya, matanya berlinang air mata. Mengapa Frieda tidak percaya apapun yang dia katakan?
Frieda tidak bisa menahannya lebih lama lagi. Dia akan pergi ke kantor kepala sekolah. Dia akan melihat apakah dia bisa membuat kepala sekolah mengeluarkan cak. Kepala sekolah terkejut ketika dia melihat Frieda. Bagaimanapun, dia adalah primadona kampus. Frieda, ada apa? Tanya kepala sekolah dengan ramah. Kepala sekolah, saya ingin melaporkan seorang siswa karena perilaku yang tidak pantas. Kata Frieda. Biarkan aku mendengarnya, kata kepala sekolah sambil menanggapi ini dengan sangat serius. Tidak ada hal buruk yang diizinkan terjadi di halaman sekolah, dia harus waspada. Dia harus berhati-hati. Bagaimanapun, standar Willa sangat tinggi. Apakah Anda mengenal seorang mahasiswa bernama Chuck Cannon? Saya pikir Anda harus tahu bahwa dia baru-baru ini mentraktir semua orang di kampus dengan secangkir kopi, kata Frieda. Apakah kamu melaporkan Chuck sekarang? Kepala sekolah terkejut. Gadis ini pasti bodoh. Beraninya dia melaporkan seseorang di bawah asuhan Willa? Tidakkah Frieda tahu bahwa hanya dengan sepatah kata dari Willa, dia bisa dikeluarkan? Ya, dia penuh dengan masalah sikap. Dia suka berbohong juga, tahukah kamu itu, kepala sekolah? Dia berutang banyak uang kepada siswa lain, dan aku melihatnya mencuri beberapa hari yang lalu. Aku khawatir dia akan menyakiti kita. Teman sekelas, jadi saya datang untuk melaporkannya, kata Frieda. Dia memikirkan Chuck berkeliaran di sekitar area perumahan tempat dia tinggal. Dia pasti ingin mencuri uang. Kamu bisa berhenti bicara sekarang. Pergi. Perintah kepala sekolah dengan tegas. Kepala sekolah, apakah Anda? Frieda tercengang. Meninggalkan. Jangan bicara padaku tentang Chuck lagi. Keluar, tegur kepala sekolah. Frieda terkejut tapi dia tetap pergi dengan gusar. Aku pasti akan menemukan bukti usaha mencuri Chuck. Sekarang dia kekurangan uang, dia pasti akan melakukan sesuatu yang buruk. Pikirnya. Ketika Frieda berhasil keluar dari kantor, dia marah besar. Dia merasa dirugikan dan marah. Dia harus mengusir Chuck keluar dari kampus, apapun konsekuensinya. Dia perlu melampiaskan, dia tidak ingin merasa begitu marah lagi. Dengan seseorang seperti Chuck berkeliaran di sekolah, dia pikir seluruh sekolah pada dasarnya akan menjadi tempat pembuangan sampah. Dia sombong. Bagaimana dia bisa mempertahankan identitasnya di sini jika orang-orang seperti dia mengotori sekolah? Frieda sudah menyukai sekolah ini, jadi tidak boleh ada berandalan seperti Chuck di sini untuk mengotorinya. Akhirnya, dia menemukan ide, ya. Dia pikir. Kemudian, Frieda mengeluarkan dompetnya. Ketika kelas berakhir, Chuck tidak sabar untuk membiarkan Betty mengantarnya kembali ke hotel. Chuck sangat merindukan Yvette dan dia sangat ingin bertemu dengannya. Yvette telah berjanji bahwa dia tidak akan pergi, tetapi bagaimana dengan Lisa? Bagaimana dia bisa tinggal di Hotel Karen? Chuck takut Lisa akan meminta Yvette pergi bersamanya. Jika itu terjadi, kemana dia akan pergi mencari Yvette? Betty telah menunggunya di tempat parkir, tetapi Chuck dihentikan oleh dompet yang tergeletak di tanah. Chuck mengambilnya dengan ragu dan siap membukanya. Tentu saja, Chuck tidak menginginkan uang ini. Dia jelas tahu bahwa dompet itu penting bagi seorang siswa. Dia harus mengembalikannya kepada siswa itu. Namun, tepat pada saat ini, Frieda berlari ke arahnya, entah dari mana. Dia meraih Chuck tangan. Kamu pencuri! Dia berteriak. Frieda telah menangkap basah Chuck. Dia telah menunggu di samping dan dengan sengaja melemparkan dompet itu ke tanah agar Chuck bisa mengambilnya. Dia tahu Chuck akan mengambilnya. Lagi pula, dia membutuhkan uang, jadi mengapa dia tidak? Benar saja, setelah mengambil dompet, dia pergi untuk membukanya. Apakah dia ingin mengantongi uang tunai yang dia temukan? Tidak ada keraguan tentang itu, tentu saja dia. Chuck mengerutkan kening mendengarnya. Saya tidak mencurinya. Saya hanya memungutnya dari tanah, jelasnya. Chuck melepaskan tangannya dan membuka dompet itu. Dia menemukan bahwa ada foto di dalamnya. Itu milik Frieda. Melihat ini, Chuck kesal. Jika dia tahu itu miliknya, dia tidak akan mengambilnya. Dia bahkan mungkin membuangnya ke tempat sampah. Ini milikmu? Kalau begitu, pergi dan ambil, kata Chuck sambil membuang dompet itu ke tempat sampah dengan santai. Frieda bingung. Dompet miliknya ini bernilai sekitar $40.000. Bagaimana dia bisa membuangnya begitu saja? Itu menjijikkan. Hai. Frieda mengamuk, tidak punya pilihan selain menyaring tempat sampah untuk mencari dompetnya. Bau busuk itu membuat Frieda berteriak kesal, "Bastard!" Chuck tidak ingin berbicara dengannya. Wanita jahat ini baru saja mengatakan bahwa dia mencuri uangnya. Jika Chuck tidak terburu-buru menemui Yvette, dia akan menampar wajahnya. Berhenti, jangan bergerak. Bisakah kamu mendengarku? Aku menyuruhmu berhenti, kamu pencuri. Frieda berteriak lagi. Chuck mengerutkan kening dan berbalik untuk menatapnya. Wanita jahat ini benar-benar ingin bertarung, bukan? Bab 362. Aku yakin aku tidak melakukan apapun yang menyinggung perasaannya, pikir Chuck. Dia tidak berpikir dia pantas mendapatkan permusuhan dari Frieda ini.
Mereka bahkan belum mengenal satu sama lain secara langsung, tetapi gadis Frieda ini baru saja muncul tiba-tiba dan memusuhinya setiap ada kesempatan. Dia telah mengabaikannya saat itu, dan sekarang disinilah dia, memperburuk situasi dengan menuduhnya mencuri. Chuck tidak tahan lagi dan berpikir, wanita bodoh ini sudah keterlaluan. Mungkinkah Aaron berhasil membuatnya gila dengan membiusnya 2 hari yang lalu? Chuck bertanya-tanya. Itu tidak masuk akal. Dia telah tidur 24 jam penuh hari itu, karena dibius. Siapa yang tahu berapa lama Aaron bermain dengan tubuhnya yang tidak sadarkan diri? Aaron pasti aneh untuk menikmati tidur dengan wanita dalam keadaan seperti itu. Dia mungkin bahkan diam-diam merekam video usahanya. Katakan itu lagi, Chuck mengancam, melotot saat dia berjalan ke arahnya. Chuck tidak ingin memukul seorang wanita, tetapi jika wanita ini melewati batas lagi, dia tidak akan ragu. Dia tidak mempersoalkan apakah dia primadona kampus atau bukan. Kamu. Apakah? Pencuri, Frieda mengulangi tuduhan sebelumnya kata demi kata. Ini adalah penghasil uang, pikirnya. Ini akhirnya akan menjadi satu-satunya metode untuk mengusir Chuck dari sekolah yang mungkin berhasil. Dia telah merekam video sebelumnya ketika Chuck berhenti untuk mengambil dompet. Saya bisa mengeditnya dan menciptakan ilusi bahwa Chuck telah mencuri uang, skema Frieda. Aku memberitahu kepala sekolah tentangmu, kamu akan dikeluarkan, tunggu saja. Kamu pencuri, bejat. Aku tidak akan membiarkan sampah sepertimu tinggal di sini dan membahayakan sekolah kita. Bersiaplah untuk berkemas dan pergi, bastard. Teriak Frieda. Dia dengan cepat berbalik dan berjalan pergi. Chuck mengerutkan kening dan menatapnya mundur selama beberapa detik. Dia memang wanita yang cantik. Tapi mengapa dia begitu kejam, begitu tak berperasaan, begitu gila? Mengapa dia begitu bodoh? Chuck tidak mengganggunya setelah itu, bukan berarti dia akan mengejarnya dan memukulinya. Bagaimanapun, dia adalah seorang pria terhormat. Namun, bukankah dia mengatakan sesuatu tentang membuat kepala sekolah mengeluarkannya? Dia bertanya-tanya. Chuck mengangkat bahu sambil berpikir. Itu adalah kekhawatirannya yang paling kecil. Chuck kemudian berjalan ke tempat parkir Betty. Tentu saja, Betty telah memperhatikan seluruh situasi dengan Frieda barusan. Tuan muda, apakah Anda membutuhkan saya untuk berurusan dengannya? Dia bertanya. Ada begitu banyak kekuatan dalam satu kalimat itu. Terlepas dari latar belakang keluarga Frieda atau apakah dia kaya atau apakah dia memiliki pengaruh penting sama sekali, jawabannya akan menentukan nasibnya. Jika Chuck ingin membeli seluruh sekolah ini, yang harus dia lakukan hanyalah menelepon Karen, permintaan singkat, beli. Akan mewujudkannya, sekolah akan menjadi miliknya begitu saja. Dia hanya idiot, biarkan saja, kata Chuck. Dia masih menantikan untuk melihat cara lain apa yang akan dilakukan Frieda untuk mengusirnya. Mengerti, jawab Betty lalu mengantar Chuck kembali ke hotel. Frieda pergi ke kantor kepala sekolah lagi. Dia baru saja mengedit video dan menciptakan ilusi bahwa Chuck telah mencuri uangnya. Dia telah melakukannya dengan sangat halus. Meskipun video yang dia ambil adalah Chuck mengambil dompetnya, dia bisa mengeditnya menjadi apa yang ingin dia buat. Itu adalah pekerjaan yang mudah. Frieda mengetuk pintu kepala sekolah. Masuk, jawab kepala sekolah. Frieda masuk saat itu. Ketika kepala sekolah melihat bahwa itu adalah Frieda lagi, dia mengerutkan kening dan berkata, Frieda, apa yang kamu lakukan di sini lagi? Kepala sekolah, saya di sini untuk menunjukkan video kepada Anda, kata Frieda dan berjalan seolah-olah sedih. Dia memainkan peran sebagai korban pencurian dengan sangat baik, menunjukkan ketakutan dalam setiap gerakannya. Kepala sekolah mengangguk tidak sabar. Frieda menyalakan ponselnya dan memutar video yang telah diedit untuknya. Video itu menunjukkan Chuck mencuri dompet, membukanya seolah-olah untuk mengambil uang darinya, kemudian dipotong. Kepala sekolah terguncang oleh video itu. Darah Willa sendiri sebenarnya telah dicuri? Bagaimana itu mungkin? Kepala sekolah memutar ulang video itu, terlihat semakin mengerikan setiap detiknya. Melihat ekspresi kepala sekolah, Frieda tersenyum. Kepala sekolah, itu murni keberuntungan bahwa saya menangkap semua ini di video ketika saya sedang bermain dengan telepon saya. Chuck baru saja mencuri dompet saya. Lihat wajahnya, pasti ini bukan pertama kalinya. Siapa yang tahu berapa banyak orang yang memilikinya? Mereka dicuri juga, ini keji. Bagaimana kita bisa mengamankan keselamatan siswa jika dia tetap di sini? Dia mencuri uang sekarang, tapi bagaimana jika itu meningkat? Bagaimana jika dia akhirnya mencuri dari asrama perempuan atau bahkan memutuskan untuk melakukan pelecehan seksual? Mereka? Kamu harus melakukan sesuatu tentang ini. Jika tidak, reputasi sekolah kita tidak akan ada artinya, kata Frieda kepada kepala sekolah. Ini akan berhasil, Frieda tahu itu dalam hatinya. Hari-hari melihat Chuck Cannon berkeliaran di sekitar kampus tidak akan ada lagi, pikirnya gembira. Kepala sekolah pasti akan mengusir Chuck setelah menonton video ini. Dia memandang Frieda dengan serius dan bertanya, berapa nomor WhatsApp-mu? Nomor saya. Frieda tercengang. Mengapa kepala sekolah menanyakan ini padanya? Apakah dia ingin menjadi teman WhatsApp?
Katakan padaku, aku akan menambahkanmu, kata kepala sekolah. Frieda mengangguk dan menurut, memberikan teleponnya. Tepat ketika telepon sampai ke kepala sekolah, dia melanjutkan untuk menghapus video yang memberatkan, yang mengejutkan Frieda. Kepala sekolah, mengapa Anda menghapusnya? Dia tergagap, bingung. Frieda sangat marah. Dia telah menghabiskan begitu banyak energi untuk mengedit itu. Bagaimana bisa kepala sekolah menghapusnya begitu saja? Dia pikir. Ding. Teleponnya berbunyi. Kepala sekolah mengembalikan telepon ke Frieda. Frieda mengulurkan tangan dan mengambilnya darinya, melihat ke layar secara refleks dan matanya hampir menonjol keluar dari tengkoraknya. Ada pemberitahuan yang memberitahukan bahwa dia baru saja menerima transfer $100.000. Apa yang kepala sekolah lakukan? Pikir Frieda, bingung. Tentu saja, $100.000 tidak berarti banyak bagi Frieda. Bahkan pakaian dalamnya akan berharga sekitar $50 hingga $60.000. Apa artinya $100.000 baginya? Dia hanya bingung mengapa kepala sekolah melakukan itu. Apa alasan dia? Dia bertanya-tanya. Anggap saja tidak terjadi apa-apa hari ini. Kamu bisa menyimpan uang $100.000 itu, kata kepala sekolah. Kepala sekolah? Apakah kamu? Frieda tersadar pada saat itu. Kepala sekolah membeli kesunyiannya. Dia mengerti. Jika video Chuck mencuri uang dibagikan secara online, itu pasti akan menghancurkan reputasi universitas. Oleh karena itu, kepala sekolah telah menghapusnya dan membayar kerjasamanya. Kepala sekolah, aku tidak akan memberitahu siapapun, aku janji. Tapi aku ingin kamu mengusir Chuck, dia pencuri. Frieda bersikeras. Lupakan saja, Frieda, kepala sekolah terputus sekarang. Jika Willa tahu tentang situasi ini, dia pasti akan dipecat saat itu juga. Kepala sekolah? Frieda bertanya, dia tidak percaya apa yang terjadi. Apa artinya ini? Apakah itu berarti dia harus berpura-pura tidak terjadi apa-apa? Mengapa? Aku akan memberimu dua pilihan. Ambil uangnya dan lupakan masalah ini, dan jangan katakan pada orang lain. Pilihan alternatif. Kata kepala sekolah. Apapun pilihan kedua, aku akan mengambilnya. Aku tidak akan melupakan ini. Frieda menyela, nadanya serius. Dia jelas tidak kekurangan $100.000. Kenapa dia mau mengambil uang itu? Dia telah menghabiskan begitu banyak waktu untuk mengedit video itu, pasti Chuck akan diusir. Apa kamu yakin? Tanya kepala sekolah, suaranya acuh tak acuh. Ya saya yakin. Frieda sangat yakin. Dia tidak akan mempertimbangkan pilihan sebelumnya sama sekali. Baiklah kalau begitu, mulailah berkemas. Kamu diusir. Kata kepala sekolah dengan dingin. Apa? Frieda tertegun tak percaya. Dia pasti salah dengar, kan? Dia berpikir, Chuck adalah pencurinya, dialah yang mencurinya. Mengapa saya yang diusir? Frieda menganggapnya tidak masuk akal. Kepala sekolah mengulangi, apakah kamu tidak mendengarku? Kamu telah dikeluarkan. Pergi. Kepala sekolah, saya tidak terima. Dia yang mencuri dan berbuat salah, kenapa saya yang mendapat masalah? Frieda marah pada kurangnya logika di sini. Ini benar-benar tidak adil. Karena kamu bodoh. Kepala sekolah berkata, Chuck bukan seseorang yang bisa kamu sakiti dengan mudah. Jika kamu hanya mengambil uang ini, diamlah, semuanya akan baik-baik saja. Frieda menertawakannya dan berkata, Kepala sekolah, apakah Anda bercanda? Saya tidak bisa menyinggung Chuck. Saya rasa saya tahu apa yang terjadi. Dia anak haram Anda, bukan? Frieda mencibir, sopan santun telah dibuang keluar jendela. Dia akan mengatakan apapun yang terlintas di pikirannya. Frieda ternyata bukan wanita yang mudah diintimidasi. Frieda berpikir bahwa Chuck pasti anak tidak sah dari kepala sekolah. Kalau tidak, bagaimana dia bisa begitu bias terhadap sampah seperti Chuck? Sebuah tamparan keras bergema di ruangan itu. Kepala sekolah telah menampar wajah Frieda. Tangannya terulur untuk mengusap pipinya yang memerah. Apakah dia benar-benar baru saja ditampar? Kepala sekolah, bagaimana bisa? Frieda terkejut. Dia tidak pernah menerima pemukulan, bahkan ketika dia masih kecil. Bagaimana dia bisa dipukuli hari ini? Frieda merasa sangat terhina. Apa yang kamu bicarakan? Bagaimana Chuck bisa menjadi anak haramku? Kepala sekolah meludah dengan marah. Jika Willa mendengar ini, dia akan dikutuk. Kalau tidak, kenapa kau melindunginya seperti itu? Dia pencuri. Frieda berteriak saat dia marah. Kepala sekolah memberitahu Frieda, nadanya dingin, aku baru saja memberitahumu, kamu tidak boleh menyinggung perasaannya. Biarkan aku mengulanginya sendiri. Kamu diam dan ambil uangnya atau pergi saja dari sini. Frieda akan menjadi gila dengan betapa marahnya perasaannya. Bagaimana mungkin begitu sulit untuk mengusir bajingan seperti Chuck? Kepala sekolah kemudian memarahi, jika Chuck pernah berbicara dan menyebutkan bahwa Anda harus pergi, pergilah. Mengerti? Sekarang, ambil uangnya dan keluar dari kantor saya.
Kau sudah berulang kali memberitahuku bahwa aku tidak boleh menyinggung Chuck. Baiklah, coba dengar, beritahu aku siapa dia. Aku ingin tahu apa masalahnya dengan sampah orang itu, Frieda mencibir. Bab 363. Kamu tidak pantas tahu, kata kepala sekolah dengan tegas. Willa sudah menjelaskan bahwa dia tidak boleh membiarkan siswa lain mengetahui identitas Chuck. Aku tidak pantas tahu? Frieda mencibir, tertawa kecil mendengarnya. Itu adalah penghinaan terbesar yang pernah dia dengar. Dia berpikir, bagaimana bajingan itu bisa dibandingkan dengannya. Dia bisa membuat sejumlah pria berlutut jika dia mau. Apapun yang dia inginkan, dia akan mendapatkannya. Ya, apa yang dimiliki Chuck? Dia tidak punya apa-apa. Keahlian? Ketampanan? Latar belakang keluarga? Dia tidak akan pernah bisa menandingiku. Dia mendaftar dengan nada sombong. Ambil saja uangnya dan enyahlah. Jika kamu berani menyebutkan sesuatu kepada rekan-rekanmu, sebaiknya kamu belajar menanggung konsekuensinya, kata kepala sekolah dengan dingin. Frieda dipenuhi amarah dan ancaman. Siapa itu Chuck? Lebih baik kamu memberitahuku sekarang juga. Jika tidak, aku akan mengoceh dan memberitahu semua orang bahwa dia hanyalah seorang pencuri. Kepala sekolah menyipitkan matanya saat itu. Jika itu masalahnya, maka kamu akan menanggung konsekuensi dari tindakanmu. Dia mengulangi. Frieda keluar dari ruangan saat itu, ponsel di tangan. Apakah dia baru saja ditampar oleh kepala sekolah? Ini benar-benar gila. Kegilaan yang tak tertahankan. Tunggu sebentar. Teriak kepala sekolah melalui pintunya. Frieda menghentikan langkahnya. Dengan seringai jelek di wajahnya, dia berbalik dan melihat bahwa dia mulai berjalan ke arahnya. Kepala sekolah, aku tidak menyangka kamu menjadi orang seperti itu, kamu. Dia tiba-tiba terputus. Tamparan keras lainnya terdengar. Kepala sekolah telah menampar wajah Frieda. Lagi. Frieda tercengang bodoh. Wajahnya kembali memerah dan terasa panas membara. Air mata yang tidak adil mengalir di matanya saat dia merasa di dalam hatinya dirugikan oleh pelecehan semacam itu. Dia baru saja ditampar 2 kali. Bersikaplah cerdas. Katakan saja seumur hidup Anda tidak akan pernah bisa mendapatkan kekayaan Chuck, tidak peduli seberapa keras Anda mencoba, jawab kepala sekolah, masih merasa bingung dengan seluruh situasi. Chuck memiliki seseorang seperti Willa dalam hidupnya, mengapa dia bahkan mencuri uang? Apakah ini hobinya yang aneh? Mungkin mencuri membuatnya bersemangat, pikir kepala sekolah, dengan asumsi itulah masalahnya. Dia tahu bahwa bahkan ada orang yang suka diam-diam mengambil foto wanita. Mungkin mencuri adalah salah satu hobi buruk yang diambil Chuck. Kerabat Chuck memiliki sekolah ini, tahukah Anda? Jadi itu sedikit perspektif untuk Anda. Saya sendiri secara teknis berada di bawah pekerjaannya. Beraninya Anda meminta saya untuk mengeluarkannya dari propertinya sendiri? Apakah Anda pikir saya akan melakukannya? Siap menghadapi bencana berikutnya. Kepala sekolah memberitahu Frieda, menjelaskan identitas asli Chuck. Dia tahu bahwa jika tidak, wanita bodoh ini akan menumpahkan gopnya ke semua orang begitu dia pergi. Pada saat itu akan menjadi kekacauan yang terlalu besar untuk dikendalikan. Kepala sekolah, apa yang baru saja kamu katakan? Suara Frieda bergetar, terkejut dengan informasi baru itu. Bagaimana ini mungkin? Tidak mungkin. Tunggu, ini adalah sekolah swasta, siapapun yang memiliki dana secara teknis dapat membelinya jika hati mereka menginginkannya. Tapi kerabat Chuck. Pikir Frieda tidak percaya. Frieda tidak bisa mempercayainya. Dia tidak akan percaya sama sekali. Itu pasti alasan yang dibuat oleh kepala sekolah. Bagaimana kerabat Chuck bisa membiarkannya dalam keadaan yang begitu buruk jika itu benar? Mengapa dia harus membayar dengan kredit? Ini terlalu tidak masuk akal. Terlebih lagi, Chuck tampak seperti pecundang. Dia jelas tidak memiliki temperamen orang kaya. Kepala sekolah mengira Willa adalah kerabat Chuck. Lagi pula, ketika Willa menyebut Chuck, suaranya menjadi lembut. Jelas bahwa itu adalah kelembutan yang akan digunakan seorang penatua ketika mereka berbicara tentang saudara mereka yang lebih muda. Jadilah cerdas dan lupakan hari ini, kepala sekolah mengingatkannya. Hanya itu yang bisa saya katakan. Juga, jika Anda memberitahu orang lain tentang masalah ini, jangan pernah berpikir untuk kembali ke sekolah. Ketika kerabat Chuck membelikan sekolah, dia melakukannya dalam waktu kurang dari 10 menit. Tahukah Anda berapa biayanya? Sekolah ini? Pikirkan tentang itu. Menurutmu seberapa kaya kerabat Chuck? Bisakah kamu benar-benar menantangnya? Kepala sekolah melanjutkan. Frieda terkejut. Apakah ini benar? Apakah Elena mengatakan yang sebenarnya hari itu? Apakah Chuck juga benar-benar memberi kompensasi kepada Aaron 2,5 miliar dolar? Bagaimana ini mungkin? Frieda dibuat diam. Dia berjalan keluar dari kantor dengan linglung. Dia memikirkan apa yang dikatakan Elena sebelumnya. Elena telah memberitahunya bahwa Chuck memiliki sebuah plaza, sebuah mobil sport, dan sebuah BMW. Apakah itu benar semua?
Mungkinkah alun-alun yang disebutkan Elena adalah yang ada di alun-alun kota, tepat di sebelah sekolah? Dia pikir. Frieda tersentak dari linglungnya. Banyak orang menertawakannya ketika mereka melihat sidik jari merah di wajahnya, tetapi dia tidak punya waktu untuk repot dengan itu. Dia akhirnya mengemudi ke alun-alun, menatapnya dengan tak percaya ketika dia tiba. Apakah ini benar-benar milik Chuck? Dia bertanya-tanya. Frieda kemudian turun dari mobilnya dan berjalan masuk. Jika memang benar, maka keluarganya pastilah miliarder. Namun, mengapa dia tidak bisa membayar kopi sekaligus terakhir kali? Dia berjalan ke pintu kafe Lara dan melihat Lara ada di dalam. Frieda bertanya padanya, apakah Chuck sudah mentransfer uangnya padamu? Lara sedikit tidak senang akan hal itu. Itu bukan urusanmu, jawabnya angkuh. Dia tidak mentransfer uangnya, kan? Dia masih berhutang padamu, kan? Frieda bertanya dengan tergesa-gesa. Orang bodoh mana yang memberitahumu itu? Lara kesal sekarang. Chuck sudah mentransfer uang itu padanya. Harun yang memberitahuku, jawab Frieda. Apa yang dia tahu? Apakah dia tahu alun-alun ini? Lara dengan cepat menutup mulutnya di tengah pembicaraan, mengingat peringatan Chuck. Dia telah mengatakan bahwa dia akan mengirimkan foto telanjangnya kepada semua orang jika dia mengatakan sepatah kata pun tentang identitas aslinya. Namun, Lara merasa itu hanya ancaman kosong, dia tidak akan benar-benar melakukannya. Hubungan mereka satu sama lain baik-baik saja sejak saat itu, salah satunya. Dia tidak akan membiarkan orang lain melihat tubuhnya, kan? Lara merasa malu dengan pemikiran itu. Plaza itu miliknya. Frieda menyelesaikan kalimat untuknya. Jangan katakan itu keras-keras. Chuck tidak akan membiarkanku mengatakannya. Kata Lara, buru-buru menutup mulut Frieda. Frieda terkejut. Itu benar. Pada saat ini, seseorang datang dengan kunci mobil dan bertanya, apakah Anda Lara? Ya, benar. Ada apa? Lara bertanya karena terkejut. Kunci yang dipegang di tangan pria itu adalah kunci sebuah mobil sport. Temanmu Chuck memintaku untuk meletakkan kunci ini di tempatmu dulu. Dia akan datang dan mengambilnya besok. Tolong simpan kunci itu untuknya, kata pria itu. Mobil sport Chuck sudah diperbaiki sejak lama. Namun, Chuck tidak pernah datang untuk mengambilnya. Tentu saja, karyawan telah memanggilnya untuk menanyakan hal itu. Bagaimanapun, Menir telah memberitahu mereka bahwa Chuck adalah seorang VIP. Mereka harus melayaninya dengan baik. Pada saat ini, Chuck sedang dalam perjalanan ke hotel. Bagaimana dia punya waktu untuk itu? Karena itu, dia meminta karyawannya untuk mengemudikan mobilnya ke alun-alun untuk menghemat waktu berharganya. Awalnya, Chuck ingin mereka memberikan kunci mobil kepada Yolanda, tetapi setelah meneleponnya, dia diberitahu bahwa dia tidak ada di alun-alun. Jadi, Chuck memutuskan untuk membiarkan Lara menyimpannya untuknya. Apapun, dia hanya akan datang ke alun-alun keesokan harinya untuk itu. Oke, kata Lara, dia menyimpan kuncinya dengan hati-hati. Lara merasa sedikit berlebihan. Chuck sebenarnya mempercayainya untuk melakukan itu untuknya. Terima kasih, kata pria itu sambil menghela napas lega. Sekarang setelah dia menyelesaikan misinya, dia berharap Chuck akan puas. Ketika dia hendak pergi, Frieda menghentikannya. Apakah ini benar-benar mobil Chuck? Dia bertanya. Ya, ini yang Pak Cannon beli dari toko kami sekitar sebulan yang lalu. Tapi tidak lama kemudian tergores, jadi dia membawanya ke toko kami untuk diperbaiki, jawab pria itu. Frieda terkejut. Ternyata, Chuck benar-benar punya mobil sport? Saya ingat Mr. Cannon dengan sangat baik. Ketika dia datang ke toko kami, mendengar beberapa rekomendasi dari manajer kami, dia membayar kami total lebih dari $2 juta sekaligus, setelah melihat BMW seri ke-7. Bahkan tidak beberapa hari kemudian, dia telah membayar sisa hutang sekaligus. Dia benar-benar kaya. Kenang pria itu, matanya berbinar iri. Apakah dia benar-benar? Frieda bertanya lagi, masih tidak mau percaya ini. Apakah Chuck benar-benar memiliki BMW? Dan seri ke-7 pada saat itu? Ya. Mr. Cannon benar-benar kaya. Ngomong-ngomong, apakah Anda tahu Mr. Cannon? Pertanyaan Anda sepertinya agak aneh, pria ini bertanya karena dia ingin tahu, jika tidak, mengapa wanita cantik ini bertanya kepadanya tentang Mr. Cannon begitu detail? Ya, aku mau, jawab Frieda. Haha, aku iri padamu. Kamu memiliki teman yang kaya. Tuan Cannon sangat murah hati. Dia bahkan membiarkan kami mengendarai mobil sportnya di sini untuknya. Juga, ketika aku memanggilnya barusan, dia sepertinya ingin membeli mobil lain. Juga, dia meminta beberapa saran kepada saya dan saya hanya memberikannya kepadanya. Anda harus menemani teman Anda lain kali, saran pria itu, sekali lagi iri. Chuck baru saja meminta kesenangan. Tapi setelah mendengar saran penjual, dia pikir dia bisa melakukannya dengan Porsche baru. Menemani dia? Aku? Frieda bertanya dengan bodoh. Itu tidak masuk akal. Baiklah, aku harus kembali sekarang, pria itu mengucapkan selamat tinggal sambil pergi.
Frieda berdiri terpaku di tempat, dan Lara cemberut sedih padanya. Kenapa kau begitu banyak bertanya tentang Chuck? Dia bertanya. Lara merasa bahwa Frieda menyukai Chuck. Kalau tidak, apa gunanya bertanya begitu banyak tentang dia? Tentu saja Lara tidak ingin ada lawan lagi. Lagi pula, Frieda lebih cantik darinya. Namun, Lara sedikit lebih percaya diri dengan sosoknya dibandingkan dengan Frieda. Bukan apa-apa, kata Frieda tanpa berpikir. Chuck benar-benar kaya, dan dia benar-benar tidak ragu membandingkan dirinya dengan dia. Tapi kenapa Chuck sama sekali tidak bertingkah seperti orang kaya? Di mana etikanya? Itu adalah sesuatu yang Frieda tidak bisa membungkus kepalanya. Jangan menunggu lebih lama lagi. Chuck sudah pergi ke Hotel Luna, kata Lara dengan nada kecewa. Dia tahu bahwa Chuck baru-baru ini menginap di Hotel Luna. Kenapa dia pergi ke Hotel Luna? Frieda bertanya, sekali lagi lumpuh karena shock.